Shalom Jemaat GKI Klase Solo yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali di dalam renungan Bina Iman pada hari ini. Sebelum mendengar renungan kita mari berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini karena penyertaan Tuhan yang terus tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Engkau terus memberikan berkat di dalam kehidupan kami, pemeliharaan dan juga perlindungan. Kami bersyukur untuk itu dan saat ini Tuhan kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk membantu kami, menolong kami, sehingga kami dapat memahami firman ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini kita akan membahas tentang kesombongan. Siapa sih orang yang tidak pernah sombong? Kok rasanya hampir semua orang itu pernah sombong, istilahnya menyombongkan diri. Walaupun mungkin ada orang yang mengatakan saya tidak sombong, tetapi dalam hati kecilnya itu kadang muncul sebuah kesombongan di dalam dirinya. Karena setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka kecenderungan untuk berbuat dosa itu terus ada dalam kehidupannya. Salah satunya adalah ingin memenangkan diri sendiri dan memiliki rasa sombong. Dan hal inilah yang sebenarnya tidak disukai oleh Allah. Terlebih pada saat kita mengagung-agungkan segala sesuatu yang sebenarnya adalah kekuatan dari Tuhan, semuanya adalah berkat dari Tuhan, tapi kita mengatakan bahwa itu karena jasa saya. Mungkin dalam pelayanan atau di gereja atau di dalam masyarakat, segala sesuatu terjadi dengan baik. Kemudian walaupun orang tidak mengatakan, wah kamu hebat, tapi kadang dalam diri kita mengatakan itu karena jasa saya. Nah, inilah sifat sombong dalam kehidupan kita, itulah yang harus ditanggalkan. Karena di hadapan Allah, kita adalah manusia hina yang harus tunduk di hadapan Allah. Allah sendiri telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Karena itu kita harus tunduk di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah bahwa segala sesuatu keberhasilan di dalam kehidupan kita terjadi karena Allah sendiri yang berkehendak. Nah, kita juga belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel yang telah melalui perjalanan yang demikian panjang selama 40 tahun dari Mesir ke tanah Kanaan, maka pada saat bangsa ini mulai memasuki daerah Kanaan, mulai menyeberang sungai Yordan, maka Tuhan mengingatkan kepada mereka. Dalam arti mereka diminta oleh Tuhan untuk mendengarkan nasihat Tuhan. Mereka ditegur oleh Tuhan untuk tidak sombong di awal-awal. Jadi sebelum mereka masuk, jangan sampai mereka mengatakan kesombongan. Karena sebelumnya dalam perjalanan mereka selama 40 tahun pun, bangsa ini tegar tengkuk, mereka memberontak kepada Allah. Ingin menyombongkan diri dan merasa diri mereka kuat. Padahal mereka begitu banyak mengalami persoalan dalam hidup mereka. Bahkan mereka berbalik dari Allah, mereka memiliki kekalahan-kekalahan pada saat mereka jauh dari Allah. Dalam Ulangan 9 ayat 1-6, kita melihat bagaimana Tuhan menasihati bangsa ini melalui Musa, agar mereka tidak menyombongkan diri sendiri. Kita baca Ulangan 9 ayat 1-6 demikian. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu,
Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, dari bacaan ini kita melihat bahwa Tuhan sudah berusaha untuk mengingatkan mereka agar pada saat nanti mereka bisa masuk ke negeri Kanaan melawan orang-orang enak yang katanya badannya tinggi. Bahkan orang yang waktu pengintai itu, 12 pengintai itu mengatakan bahwa ini orang enak itu makan orang. Jadi sangat menakutkan. Tapi kalau di sini Musa ingin menunjukkan bahwa bangsa yang akan dilawan itu memang bangsa yang sangat kuat. Sehingga tanpa kekuatan dari Tuhan, mereka tidak akan bisa masuk. Sehingga kalau nanti mereka sampai menduduki Kanaan, di tanah perjanjian itu, mereka jangan sampai menyombongkan diri. Mereka ada di situ karena kekuatan dari Tuhan. Segala keberhasilan yang mereka nikmati itu karena kekuatan dan campur tangan Tuhan. Dan ini juga menunjukkan bahwa janji Tuhan sudah digenapi. Inilah yang menjadi pedoman dan pegangan bagi bangsa Israel agar mereka tetap menahan diri untuk tidak menyombongkan diri, bahkan menanggalkan kesombongan di dalam hidupnya. Nah ini saudara, bagi kehidupan kita, kesombongan yang ada di dalam kehidupan kita itu juga harus ditanggalkan. Kita harus ingat bahwa hanya di dalam Tuhanlah kemenangan, kesuksesan, hal-hal yang kita nikmati, yang kita raih itu terjadi karena kekuatan Tuhan. Karena itu dalam hidup ini, mari kita selalu rendah hati, menundukkan diri di hadapan Tuhan, bekerja dengan baik, melayani dengan sepenuh hati, tanpa pamrih. Karena Tuhan Yesus sendiri juga sampai mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Sehingga di hadapan Tuhan pun kita harus meneladani sikap yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga dengan demikian kita akan mengasihi sesama dengan ketulusan, tidak supaya aku dan sebagainya yang menunjukkan kesombongan. Segala kesombongan harus kita tanggalkan dan lihatlah bahwa Tuhan itulah yang harus dimuliakan. Kiranya Tuhan terus menolong dan membimbing kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Melalui ulangan ini, kitab ulangan ini kami diajar untuk terus rendah hati di hadapan Tuhan. Bahwa segala kesuksesan, hal-hal yang diraih, yang telah kami capai pada saat ini bukanlah karena kekuatan kami. Tapi karena Tuhanlah yang campur tangan atas hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk terus mengasihi sesama kami dengan ketulusan hati. Kami bekerja melayani dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan kami melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.